Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSMM ISD tahun 2023 Mapel IPA terintegrasi. Soal nomor 24. Hujan asam merupakan salah satu fenomena alam yang sekarang sering terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 68-70 yang artinya sebagai berikut. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan air dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Pernyataan yang benar terkait hujan asam adalah A. Kandungan karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam kuat. B. Berkurangnya kadar karbon dioksida atau CO2, menipisnya lapisan ozon atau O3, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan terjadinya hujan asam. C. Berkurangnya kadar oksigen atau O2, menipisnya lapisan ozon atau O3, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan terjadinya hujan asam. D. CO2 dan O2 dapat bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Peristiwa hujan asam itu berbeda dengan peristiwa hujan pada umumnya. Hujan asam dapat dikatakan sebagai peristiwa yang terjadi akibat pencemaran lingkungan. Kalau hujan pada dasarnya memiliki tingkat keasaman sekitar pH 5, hujan asam punya tingkat keasaman yang lebih rendah dari hujan pada umumnya. Ini lantaran hujan terkontaminasi dengan karbon dioksida dan gas klorin yang bereaksi serta bercampur di atmosfer, sehingga itu dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen atau bisa jadi menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Berkurangnya kadar oksigen, menipisnya lapisan ozon, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan terjadinya hujan asam. Soal nomor 25. Beberapa nama hewan disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran surah An-Nahl menyebutkan salah satu hewan yang mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah membantu proses penyerbukan dalam pembentukan buah. Jenis penyerbukan yang dibantu oleh hewan dalam surah An-Nahl adalah A. Ornitogami, B. Entomogami, C. Hidrogami, D. Antropogami. Nah, soal pada nomor 25 ini biasanya sering keluar pada setiap KSM ya. Mungkin narasinya dirubah gitu aja. Nah, untuk penjelasan pilihan jawabannya sebagai berikut. Yang A. Ornitogami itu artinya penyerbukan yang terjadi dengan bantuan burung. B. Entomogami yaitu penyerbukan dengan perantara serangga. C. Hidrogami yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan air. Sedangkan yang D. Antropogami yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan manusia. Karena hewan yang dimaksud dalam surah An-Nahl itu adalah lebah, maka jenis penyerbukan yang tepat untuk soal nomor 25 ini adalah B. Entomogami. Soal nomor 26. Allah telah memperingatkan manusia dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang mengatakan bahwa segala kerusakan di bumi baik di daratan maupun lautan itu adalah akibat dari ulah manusia. Salah satu bentuk kerusakan yang ada adalah hutan mangrove di pesisir pantai. Kerusakan hutan ini dapat menyebabkan akibat langsung pada produksi perikanan yaitu A. Populasi udang kecil menurun karena tidak bisa mencari makanan yang menempel mangrove. B. Populasi udang meningkat karena lebih leluasa mencari tempat tinggal selain mangrove. C. Populasi ikan besar menurun karena berkurangnya populasi ikan kecil. D. Populasi udang kecil meningkat karena banyak fitoplankton yang menempel pada mangrove.
Hutan mangrove atau hutan bakau memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai pencegahan abrasi air laut. Selain itu juga merupakan habitat makhluk hidup yang tinggal di sekitar hutan mangrove tersebut. Sehingga akibat yang dirasakan ketika terjadi kerusakan pada hutan mangrove dalam produksi perikanan adalah yang C, populasi ikan besar menurun karena berkurangnya populasi ikan kecil. Soal nomor 27. Di Indonesia sedang digalakkan program sertifikasi halal untuk produksi makanan dan minuman bagi pelaku usaha. Sistem jaminan produk halal meliputi bahan, proses, produk, penyimpanan, penyajian, dan distribusi. Salah satu target program adalah pengusaha jajanan yang dijual di tepi jalan seperti pada gambar berikut. Jajanan seperti gambar di atas tidak disarankan untuk dikonsumsi karena A. Bahan yang digunakan dari tepung tapioka dan telur. B. Digoreng menggunakan minyak goreng kemasan. C. Dijual terbuka sehingga terkena debu dan udara yang kotor. D. Mudah dan cepat dibeli dan enak rasanya. Nah, pada gambar tersebut sudah nampak bahwa makanan tersebut tidak tertutup, sehingga berpotensi untuk masuknya debu dan udara yang kotor ke dalam makanan tersebut. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Sekian pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.